Ada Habib Syekh, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana sambil joget. Ada yang protes, apa sholawatan kok pakai joget-joget? Itu berlebihan. Orang seneng kok, jangan dikomentari toh. Namanya orang seneng lihat pacar jauh datang, yes, biasa. Maka sholawatan, ya Hanana, biasa. Ya Rabbi bil Mustafa, apa itu musyrik? Masa ya Rabbi bil Mustafa? Ini kalimat cinta. Kalimat mahabbah jangan dilihat dari ilmu fikih. Kalau kalimat mahabbah kamu lihat dari ilmu fikih, semuanya musyrik. Dek, sehari aku tidak ketemu denganmu, mati aku. Ya musyrik, masa sehari nggak ketemu mati. Tapi itu kalimat cinta begitu. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Ini kalimat cinta, kamu but kamu. Masa kepalamu segede itu? Mau kembali ke rahim ibu. Ya jangan gitu. Bahasa mahabbah jangan diukur dari ilmu Oke, kalimat cinta itu memang aneh. Roma Irama pacarnya hilang, ya musyrik kalimatnya. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumus dunia? Kayak Allah aja lo kan gitu. Kalimat cinta pacarnya hilang, itu enggak SMS tapi tanya Allah. Ini enggak kurang apa enggak berlebihan. Masuk pacar hilang aja tanya Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Coba. Masa pacar hilang aja tanya Allah? Lu yang kayak begini. Makanya kalau kalimat cinta itu enggak bisa diukur dari ilmu fikih. Saya Jalaluddin Rumi begitu jatuh cinta sama Allah pidato. Hei, kamu dengar? Allah rugi dan aku yang beruntung. Allah rugi sekarang, aku yang beruntung. Oh, sekampung ngamuk Allah kok rugi. Nah, saya Jalaluddin Rumi yang beruntung. Apa maumu, Syekh? Iya, Allah rugi sekarang. Lah kok rugi? Aku dan Allah saling mencintai. Aku dapat Allah untung, Allah dapat aku rugi, aku jelek gini. Lah ini bahasa cinta. Makanya jangan reaksioner. Zaman Khalifah Umar ada orang pidato, ngamuk semua orang satu pasar. Hei saudara-saudara, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Aku barusan berlari dari rahmat Allah. Akulah manusia yang bisa berlari dari rahmat Allah dan sembunyi. Tahu mempilingi orang banyak. Orang kok berlari dari rahmat Allah dan sembunyi. Tapi nggak kapok, pidato lagi. Hei dengerin, aku paling benci dengan barang hak. Akulah orang paling benci dengan tempilingi lagi. Tapi nggak kapok, pidato lagi. Hei, bilang sini. Aku ini punya sesuatu yang Allah nggak punya. Oh, tambah ngamuk. Tapi Sayyidina Ali kan orang pinter. Jangan reaksioner. Tanya dulu. Maksudmu apa? Kamu dari bonyok gitu. Maksudmu apa? Kamu bisa berlari rahmat Allah dan sembunyi? Enggak, ya Ali. Saya ngomong sama kamu ya, karena kamu orang pinter. Saya baru ngomong. Saya memang orang bisa berlari dan sembunyi dari rahmat Allah. Tadi kehujanan saya lari. Hujan kan rahmat, nah saya lari tadi itu sembunyi, selamat saya nggak kehujanan. Loh bilangin, makanya jangan reaksioner. Dikit-dikit salah, tunggu, dia kan bisa jelasin. Terus tadi katanya kamu benci dengan barang hak. Iyalah gimana aku nggak benci, mati itu hak dan aku benci, aku gak ingin mati. Loh ya bener kan dia. Nah yang terakhir, katanya kamu punya yang Allah nggak punya itu apa? Ya iyalah aku punya anak istri Allah nggak punya. Makanya jadi orang ini jangan reaksioner. Makanya lihat film The Santri lagi kelebat, oh kafir. Apa maumu ini tul. Saya tidak pernah mau sholat istisqa. Lah yang ngajak kamu sholat siapa? Orang nggak ada yang ngajak kok. Yang presiden masa ngajak kamu? Aku yang diajak, cuma aku lagi ngaji. Nah ini kan orang aneh-aneh. Robi al-Adawiyah begitu jatuh cinta sama Allah, syairnya nggak ada orang berani. Syairnya Robi apa? Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia aku tidak butuh, berikan sama musuh-musuhmu ya Allah. Kalau ada nikmat nanti buatku di akhirat aku juga nggak butuh, berikan sama kekasih-kekasihmu ya Allah. Kalau ibadahku karena aku pengen surga, tutup surga itu dariku. Kalau ibadahku karena aku takut neraka, bakar aku di dalam neraka. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu padamu ya Allah, awas jangan kau palingkan wajahmu dariku. Berani ya. Ya enggak berani, wong kita Rabbana atina fid dunya.
Ya itu loh. Makanya kalau bahasa cinta ini nggak bisa sederhana, dan nggak bayangkan. Quran dengan Quran aja kalau nggak pakai ilmu bisa konslet. Yang satu kalau kesamati waldo visit tadi ayamin, yang satu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang satu innallaha ala kulli syai'in qadir, yang satu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi ya apa ndak konslet. Quran sama fikih nek enggak diilmoni iso konslet. Quran itu waqul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zauqa. Wil haqq walau kana murun kata Nabi. Lah, tapi apa? Latal bisul haqq bil batil Quran. Tapi ilmu fikih apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ad-daruratu tubiqul mahdhurat. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Apa ndak konslet semua itu ayo. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu Quran. Begitu ilmu tasawuf, ilmu teng kitab hikam bukaane min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal apa ndak konslet lho. Pangkakno. Makanya kalau berbicara cinta yang paling bagus menggambarkan kalimat cinta itu Ibnu Katsir dalam kitab Qissatul Anbiya jelaskan burung pipit jatuh cinta. Tahu burung pipit? Burung emprit itu. Yang suka makan padi itu jatuh cinta, merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Emprit. Dia lupa kalau Nabi Sulaiman itu bisa bahasa burung, tapi dia pede aja emprit. Apa Mas emprit? I love you, pret. Lah karena emprit laki-laki dipret ke yang perempuan, emprit laki-lakinya ngamuk, emprit. Kenapa kau bilang pret padaku? Aku mencintaimu, apakah kau harus membuktikan cintaku padamu? Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman ini. Akan aku hancur leburkan kerajaan ini. Akan aku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Itu burung emprit yang kecil gitu, kayak mau menghancurkan. Nabi Sulaiman yang dengar, malah pret mulutmu. Burung emprit itu jawabnya ya pede, ya Sulaiman, jangan begitulah. Enggak mungkin aku menghancurkan kerajaanmu, tapi inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta katanya. Nah, ini kan bahasa-bahasa mahabbah. Makanya insyaallah ini. Lah ini yang namanya tataran ahli sunnah wal jamaah. Makanya jangan terlalu tinggi mengukur diri. Sekarang banyak orang tidak ngerti lagi kedudukannya, merasa muridnya Rasulullah padahal muridnya sahabat. Makanya santri biar tetap tahu kedudukannya, maka kemudian para kiai bikinkan organisasi Nahdlatul Ulama biar tetap tahu kalau kita ini kelasnya muridnya ulama. Dan biar kita nggak lupa, kita selalu memperingati guru kita gurunya khol. Akhirnya tahu kedudukannya. Nah yang lain khol nggak mau, langsung mulutan nggak mau, langsung merasa muridnya Rasulullah. Lah iki lho jenenge wong konslet itu ya itu. Kita tahu kabel besar itu ada listrik, tapi kalau kita mau pakai, masukin rumah dulu pakai meteran. Walaupun di kabel besar itu ada listrik, jangan ngecup ke di situ meledos TV-mu. Ini loh, maka sudah dikasih rumus ahli sunnah wal jamaah. Jangan lompatnya ketinggian. Itu. Nah ini aja yang terjadi. Makanya siratal mustaqim itu ada siratal ladzina an'amta alaihim. Nah bagaimana sih berhubungan dengan orang-orang dulu ya khol, mendoakan. Nah ini yang baru-baru enggak nyampe. Doa Fatihah orang enggak nyampe. Orang mati enggak nyampe. Urusan enggak nyampe, urusannya Allah. Kok kamu mikir enggak nyampe aja. Apa Fatihah dibagi orang seluruh dunia enggak nyampe. Kalau kita kan santri biasanya ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal ulama wa syuhada wa salihin ila jami'ul ila al-masyarik la magharibiha fi barriha wa bakhriha naqudun sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya baina ummatina masyayikhina wa jaddatina naqudun ila ruhi waqtul al-Fatihah. Biasanya kan waqtul lu akhirnya enggak nyampe Fatihah dibagi orang seluruh dunia. Lah iya Fatihah kok enggak nyampe gimana? Orang tinju aja nyampe. Tinju itu kan disyuting satu orang di Las Vegas sana, tinjunya Mike Tyson. Disyuting satu orang, naikkan ke satelit. Gitu. Waktu itu di satelit dibagi orang seluruh dunia, nyampe namanya siaran langsung. Makanya orang kalau nggak percaya Fatihah bisa dibagi, pasti orang ini nggak punya TV.
Oh ini ada permintaan. Udah keluarin dompetnya. Keluarin dompetnya. Ada penggalangan dana untuk masjid dengan sholawatan. Dipimpin Gus Muafiq. Oh iya. Tapi kita dipimpin yang lain. Ya dah ya yang punya kotak dikotakkan. Yang punya uang dikeluarkan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting ada kotak lewat. Ini aja walaupun enggak. Ini aja enggak apa-apa. Berdoa mudah-mudahan hari ini kosong besok ada ya Allah. Allah. Salamullah ala dhaha Rasulillah. Allah. Salamullah ala Yasin Habibillah Tawassalna Bismillah Rasulillah Kulli mujahidi lillah Bi'alil badri ya Allah Allahumma salli ala Muhammad Rasulillah Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Habibillah Tawassalna Bismillah Hadi Rasulillah Kulli mujahidin lillah Bi'adhi ya Allah Salatullah salamullah ala taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'alil badri ya Allah. Sudah masuk semua. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Jadi kalau ada kotak, kalau nggak punya uang, tangannya masukkan. Apa-apa tuh jangan ngambil, bukan juga. Niatnya ya Allah hari ini belum bisa, mudah-mudahan kalau ada kotak bisa. Nah, gitu. Ya, nah itulah. Jadi sesungguhnya Islam ini sudah mengajarkan sesuatu untuk menjembatani orang yang jauh dari Rasulullah. Nah orang harus mengukur diri, jangan kemudian kayak sekarang. Kenapa? Karena ini milenial. Milenial itu orang bisa belajar secara langsung. Jadi sekarang orang cari kitab juga mudah, apalagi tinggal download. Makanya sekarang banyak orang berilmu. Tapi berbeda dengan orang dulu, kalau berilmu ketemu kiai. Karena ketemu kiai kalau ngaji ya sopan. Nah sekarang karena ilmunya dari Google, akhirnya alok-alok. Nah itu enggak punya akhlak, ya biasa. Wong ini milenial gitu ya, orang tidak butuh orang lain.
Nah, Islam itu begitu. Makanya enggak usah lah kita kemudian akhir-akhir orang ribut aja. Kita ini diajarkan hal yang sederhana oleh Rasulullah sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Makanya jangan merebut kedudukan yang bukan kedudukannya. Muridnya ulama gayanya kayak muridnya sahabat ya konslet. Nah, apakah orang-orang kayak gitu ada di Lubuk Linggo? Ya enggak usah, ya udah biarin aja. Nah, ya kalau ada ya enggak apa-apa, hiburannya memang itu. Jadi itu kadang memang orang-orang ini pengen baik, ya semua pengen baik, tapi jangan kemudian lupa kedudukannya. Loh kok banyak itu? Ya Allah. Dilukdak oleh semono, Masya Allah. Gak aku aja. Ya dihitung sisan, dihitung. Biar tahu semua berapa, hitung cepat, hitung. Itu duit itu cepat. Ya kalau dihitung ini jam berapa sih? 11:30. Biasanya ngaji sampai jam berapa? Sampai jam 1. Tuh. Ya sekarang dihitung. Hitung duit iki ya siji karo ngitung liyane. Sing 100.000 barang. Pak Camat itu sing 100.000. Langsung 500. Pak Camat, Pak Lurah, 100. Sing mburi dhewe 1000. Jadi Islam itu memperingati hijrah ini sebenarnya adalah mengukur seberapa jauh ruang dan waktu antara Rasulullah dan kita. Nah, agar kita enggak lupa ruang dan waktu dan jarak, maka Islam itu diajarkan punya terminal-terminal. Makanya Islam itu selalu diajarkan memahami masa lalu dengan terminal-terminal tertentu. Misalnya kayak kita ini umat akhir, disuruh sholat. Sholat itu ngadep ke Mekah sana. Di Mekah ada Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu ada Ka'bah. Ka'bah itu apa? Ka'bah itu terminal awal manusia turun, namanya Nabi Adam. Nabi Adam turun dari langit sana itu ngasih tanda. Tandanya itu batu, yang akhirnya batu itu disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatam mubarakah. Ka'bah itu. Kita selalu ngadep ke situ biar ingat bahwa kita itu cepat atau lambat akan kembali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kita ini pada dasarnya alien. Kita ini makhluk langit. Jadi enggak usah nanya nanti makhluk langit itu bentuknya kayak apa, ya kayak kita ini. Orang surga itu ya kayak sampean ini nanti bentuknya. Wong kita dulu di sana kok. Kita itu dulu di sana bentuknya ya begini ini. Maka yang pesek jangan minta ganteng, tetap aja pesek nanti. Kalau jadi ganteng maka istrinya pangling, loh kok bukan suamiku yang dulu kan gitu. Jadi surga itu bentuknya kayak begini. Surga itu kita itu selalu ingatkan untuk sholat itu agar nggak lupa kalau kita makhluk langit. Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa itu manusia pertama. Ketemu pertama kali itu dikasih tanda namanya Jabal Rohmah. Dari Jabal Rohmah itu manusia berpindah-pindah jadi berbangsa-bangsa bersuku. Dan kita ini umat Nabi Muhammad ketika manusia sudah jadi bangsa dan suku. Nabi Adam itu baru sekampung. Nabi Nuh itu baru sesuku. Nabi Ibrahim baru Mesir sama Filistin. Nah, Nabi Muhammad itu umatnya udah sampai Lubuk Linggo, udah sampai mana. Makanya selalu diingetin pergilah haji puncaknya Padang Arafah agar tahu bahwa semua manusia dulu dari situ dan artinya manusia semua bersaudara. Maka jangan menghina manusia yang lain karena semua manusia itu saudara berasal dari bapak ibu yang sama. Loh, makanya orang Islam nggak boleh olok-olok orang lain. Itu prinsip dasar namanya ukhuwah basyariyah itu. Makanya orang Islam ini diajarkan betul untuk menjadi manusia masa depan. Mau jadi orang Arab ya asalnya dari Jabal Rohmah, mau jadi orang Eropa ya dari Jabal Rohmah,
mau jadi orang Cina ya dari Jabal Rahmah, mau jadi orang Afrika hitam gosong ya dari Jabal Rahmah, mau pesek-pesek rembes-rembes kayak orang Lubuk ya tetap dari Jabal Rahmah. Allah cuma minta lita'arofu agar kalian saling pengertian. Nah maka kita mesti pengertian, orang Arab itu cantik ganteng karena nggak ada air. Coba kalau dibikin jelek kayak kita nggak mandi tambah jelek, makanya dibikin cantik dan ganteng. Eropa kenapa tinggi besar? Karena ada musim dingin. Kalau dibikin kecil gini kedinginan mati, maka dia harus dibikin besar. Pengertian kita, ta'aruf kita itu pengertian aja. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun, rontok di musim gugur. Makanya hari raya Natal itu pakai daun cemara karena daun musim gugur yang nggak rontok cuma cemara. Makanya nggak usah ribut daun cemara. Kenapa? Ya karena daun itu aja yang nggak rontok. Coba Natal itu asli Lubuk, pasti ada daun jambu, daun mangga. Makanya nggak usah emosi. Jangan tanam pohon cemara di depan masjid kami, karena itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Nah ini kan kita minta pengertian itu aja. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya matahari, maka sinar ultraviolet nggak menyentuh kulit. Hasilnya pigmen kulitnya berubah kayak tekek, bintik-bintik. Makanya orang Eropa kalau musim dingin lari ke Indonesia, berjemur di pantai-pantai. Itu berjemur bukan pornografi. Kamu aja yang ngeres. Makanya kita diminta pengertian, ya sudah kalau mereka ke sini kasih satu pantai. Dan kalau kamu nggak suka lihat ya jangan ke situ. Nggak usah dipaksakan turis masuk Indonesia harus pakai jilbab, ya, pindah ke Thailand dia. Nah itu pengertian-pengertian kita. Afrika kenapa hitam gosong? Ya karena ada singa, kalau dibikin putih kejar singa kelihatan. Ini hitam biar kalau kejar singa kelihatan. Ini makanya kita disuruh nengok Jabal Rahmah itu untuk ngerti persaudaraan sesama manusia. Cina kenapa tembem sipit? Karena musim dingin salju turun, mataharinya keluar, silau, lama-lamanya gini. Tapi kenapa kita sendiri yang paling kecil-kecil pesek-pesek? Enggak ada masalah. Karena Allah menempatkan kita di belahan buminya yang paling indah namanya Indonesia. Indonesia itu kita ini. Nah itu makanya kita jaga. Orang Arab ya dengan kebangsaan Arabnya, orang Cina dengan kebangsaan Cinanya, kita dengan bangsaan Indonesia. Hebatnya lagi Arab itu satu bangsa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah menjadi puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Loh ini hebatnya kita, jadi kita ini bangsa hebat. Makanya orang kadang bangsa kita jelek, itu sebenarnya orang keblinger itu ya itu. Bangsa kita kebakaran hutan, lah memang hutan itu kebakar dari dulu ya kebakaran, betul. Kalau sungai itu banjir, kalau laut itu tumpah namanya tsunami, kalau hutan itu kebakaran itu dari dulu. Kalau nggak mau kebakar ya cor itu biar nggak kebakaran. Orang kebakaran hutan ribut, ya dari dulu hutan itu kebakar semenjak kamu belum lahir ya, hutan itu kebakar. Nggak perlu dibakar ya kebakar. Mau di Gunung Lawu puncak gunung ya kebakar kalau terlalu panas. Orang kebakaran hutan ribut, banjir ya dari dulu sungai itu banjir. Gunung Merapi dari dulu yang meledos sudah kayak gitu itu. Kalau tinggal lari gitu aja, nanti kalau sudah selesai kembali lagi kan itu aja kan susah. Itu bedanya manusia sama kayu. Kalau kayu ya nggak bisa lari. Sekarang orang cerewet, kebakaran hutan. Pemerintah gagal dari dulu kebakaran hutan kok pemerintah gagal. Hubungannya apa kebakaran hutan sama pemerintah? Loh, kan bener. Musim panasnya kayak gini, tadi saya lewat tuh seluruh daun mengkeret semua kok. Gimana nggak kebakar? Yang namanya hutan ini kebakar. Kamu deket-deket harimau dicokot, deket-deket istri dicereweti. Itu hukum alam itu begitu, cerewet. Wah, pemerintah gagal kebakaran hutan. Ya dari dulu tuh sedimentasi hutan sampai ada merah itu karena kebakaran dulu. Gunung meletus, kalau bumi sekali-sekali gempa, manusia cerewet, udah tak ribut. Itu hukum kok, hukum manusia itu begitu. Nah kita punya bangsa seindah ini, tiba-tiba sekarang ini semua dijelek-jelek. Punya merah putih jelek, lah yang bisa mempersatukan Sabang sama Merauke itu apa kalau bukan merah putih? Kalau bendera NU yang bersatu cuma NU, bendera Muhammadiyah yang bersatu ya cuma Muhammadiyah, bendera sepak bola yang bersatu ya cuma supporter.
Bendera Coca-Cola yang bersatu ya cuman salesnya aja. Lah tapi yang mempersatukan perbedaan bangsa itu merah putih. Makanya bendera NU tidak dimarahi Belanda, tapi merah putih ditembak sama Belanda. Makanya nenek moyang kita kalau mau bikin merah putih taruh di atas bangunan kayak gini itu. Belanda curiga kasih bangunan ya tiangnya dikasih pisang dulu. Masih curiga tiangnya dikasih padi, masih curiga tiangnya dikasih tebu, masih curiga dikasih kelapa. Masih curiga bawa tumpeng sama ingkung makan. Kata Belanda, oh cuma mau makan gitu. Lama-lama tumpengnya habis, ingkungnya habis, padinya mengering, tebunya mengering, kelapanya mengering, pisangnya rontok, yang tersisa tinggal merah putih. Ini dulu perlawanan kita pada Belanda. Akhirnya merah putih milik kita, ditambah biru sama Belanda, sobek sama santri. Akhirnya perang besar 10 November karena pengen punya merah putih. Merah putih itu minta darah dan nyawa. Orang sekarang taunya merah putih seharga 50.000. Itu dulu merah putih itu harganya matinya ratusannya nyawa. Maka kemerdekaan ini dipertahankan dengan nyawa dan kematian. Maka NKRI harga mati. Memang dipikir NKRI biar harga gaple gitu, ngawur. Perang di sini, perang di mana-mana perang. 10 November minta perang, merah putih minta darah. Sekarang merah putih cuma minta gini aja, nggak minta perang, nggak minta nyawa, cuma minta gini. Gitu aja yang musyrik, ada yang bid'ah. Ini pasti waktu zaman perang nenek moyangnya nggak ikut perang ini. Nah, atau jangan-jangan Bandar Dadu. Lu yang kayak gini tuh, kita punya. Kiai Hasyim Asy'ari itu dari kecil belajar Quran di Makkah, hafal Kutubus Sittah. Begitu pulang disodori Bung Karno mau pilih ketuhanan yang Maha Esa atau kewajiban menjalankan Islam, syariat Islam bagi pemeluknya. Kiai Hasyim itu milih ketuhanan yang Maha Esa untuk merukunkan Sabang Merauke. Sekarang orang apel hadis 3 aja khilafah gundulmu. Ini bendera tauhid, itu bendera Hizbut Tahrir dul, bukan bendera tauhid. Kamu kalau anti bendera ini anti la ilaha illallah. Enggak, aku tahlilan pakai la ilaha illallah setiap hari. Kalau kamu katakan aku anti la ilaha illallah karena anti benderamu, aku itu anti bendera PKI, palu arit. Tapi kalau pergi ke sawah tetap bawa arit, pergi nukang tetap bawa palu. Itu susah. Itu. Nah sekarang orang boleh ngomong apa saja sekarang ini karena ini milenial. Milenial itu orang bisa bebas dan merdeka. Itu sampean bisa menjadi Amerika sekarang ya bisa, menjadi Cina bisa, menjadi Eropa bisa. Rambut muhak bisa dipakai, pakai I love you sedunia ya pakai I love you, sini pakai WhatsApp, sana pakai WhatsApp, sini pakai Facebook, sana pakai Facebook. Semua hampir semuanya sama. Yang nggak bisa cuma satu sekarang, kamu pindah ke negara manapun mesti ditanya pasportmu mana. Kamu ke Arab ditanya pasportmu mana. Kenapa? Karena pertahanan milenial yang terakhir adalah keberpihakan sebuah bangsa. Maka jangan kamu hinakan bangsamu karena kamu tidak akan pernah bisa berpindah bangsa. Tanya pasportmu. Makanya kayak Malaysia pinter, Hizbut Tahrir diharamkan, tembak di sana. Terus bangsanya diserahkan kembali sama si Upin dan si Ipin, itu aja. Iya kan? Si Upin dan si Ipin tidak boleh lupa yang bangun Malaysia ada ras India dikenalkan dengan tokoh namanya Jarjit. Ada anak-anak Cina dikenalkan dengan tokoh Mei Mei. Ada anak-anak Indonesia kenalkan dengan tokoh namanya Susanti. Itu cara Malaysia bagus. Ya, loh 6.992.000. Alhamdulillah. Saya nggak punya tambahan. Kalau tambahan tak kasih 1.000. Nanti 6.993.000. Itu karena Pak Camat itu angkatan 93. Beda ya, sesuk tak terus nomornya kapan-kapan wis bengi, wis oleh 6 juta kok. Ya itulah bangsa ya. Amerika nggak boleh malu bangsanya. Kalah di Vietnam bikinkan film Rambo 1 sampai 6. Nggak boleh malu dengan Cina, bikinkan American Shaolin, American Kungfu. Nggak boleh malu dengan Jepang, bikinkan American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Jepang nggak boleh malu anak bangsanya saling bantai, bikinkan film sederhana Samurai X dengan tokohnya si Rory Kenshin sama si Kenji Imura.
Nah, ini kan cara pandang anak bangsa, nggak seperti kita. Yang lain sibuk melakukan pembakaran hutan, ini malah selfie pakai bendera bendera Hizbut Tahrir. Ini kan uang geblek ini. Semakin mundur, semakin mundur, semakin mundur. Yang lain sudah berbicara rembulan, ini mundur bakas celana cingkrang. Ini kan orang mundur ini. Jangan kita ya. Jangan, yang lain sudah berbicara apa, kita masih mundur. Semua dunia maju karena sistem perbankan. Ini disuruh mundur, gak boleh ikut bank karena bank itu riba. Tidak semuanya riba, bank itu dibutuhkan oleh dunia baru. Kalau kamu menganggap bunganya bank itu riba, ya jangan ambil bunganya. Biar bunganya diambil sama yang lain, yang untung yang ngambil. Kalau aku suruh ngambil, tak ambil aku. Bunga bank diharamkan, riba, akhirnya semua bank dibuang. Akhirnya orang-orang tidak bisa lagi punya modal. Akhirnya apa? Modal temannya, akhirnya dibawa lari, bank plecit jadinya. Iya, kalau gak suka sama bunganya, jangan ambil bunganya. Seperti perempuan, kalau kita gak suka mulutnya, jangan dibuang, kan cuma cerewetnya aja. Pipinya kan masih bisa dipakai. Pantatnya juga masih bisa kok, itu cukup susah. Orang ini mau haram. Lah kalau bank haram terus orang pergi haji lah dosa semua. Karena semua orang pergi haji nabung dulu di bank. Orang baca Quran itu dulu percetakannya utang bank sebelum dibeli oleh negara. Ini ngawur-ngawur orang sekarang itu. Ngomongnya banter tapi nggak mikir buntutnya. Rokok haram. Kalau rokok itu haram bahaya. Yang nanam rokok, yang nanam bako dosa, jual rokok dosa. Dan 174 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram, masuk APBN, APBN-nya haram. Kalau APBN-nya haram untuk bangun jalan-jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Itu kan nggak pernah dipikir sampai ke situ. Karena pakai hukum haram agama. Kalau haram agama mutlak qalilu au katsiru haramun. Kadang-kadang nggak mikir. Ya, jangan diulangi lah. Makanya kiai kalau bikin hukum hati-hati betul. Karena kiai itu umatnya ada. Nah sekarang orang-orang itu nggak pernah mikir, wong umatnya jempol itu, like itu, umatnya subscribe itu ya. Nggak pernah mikir, umatnya subscribe itu. Umatmu berapa? 1 juta. 1 juta lah umatku lo rasa dihitung ngukul iki Suriah elek-elek ngene piye. Umatnya subscribe. Oh, sudah punya umat 1 juta. Semakin banyak subscribe, semakin banyak dibayar oleh Google. Ya semua. Malah tul. Mudah sekali mengharamkan. Masuk gereja haram. Murtad. Masuk gereja kok murtad piye? Lah nek masuk gereja murtad lah wong Islam sing nyambut gawe ngresiki AC-ne lah ya murtad ta piye. Dipikirin betul. Lho nggih lah cleaning service sing wong Islam ngresiki lah ya murtad ta wong ngawur ngresiki genteng murtad. Ya aja ngono. Habib Umar bin Hafid masuk gereja macapan selamat Natal biasa di Yaman di sana wong kene luwih aneh panjene. Masuk gereja, murtad. Lho kula niki padha tak anggap ngeten nggih, masuk gereja itu saya anggap begini. Kartu saya itu simpati. Saya masuk ruangan XL, itu sinyalnya juga enggak berubah. Walaupun masuk kantornya XL, kartu simpati itu tetap aja sinyalnya ke simpati, bayarnya ke simpati. Saya telepon di dalam situ pun bayarnya tetap ke simpati, enggak bayar ke XL. Sinyalnya beda. Orang sekarang ini bikinnya aneh-aneh. Orang tua Rasul masuk neraka. Itu kan orang aneh-aneh. Apa enggak ada bakasan lain gitu. Bakasannya ini sesuatu yang udah lewat-lewat di bawah saja. Lihat film santri liberal. Lah ini film itu kabeh orang sing genah. Wong bojo ya bojo palsu kabeh. Demok bokong ya bokonge sapa semut demok. Roma Irama Yati Octavia, Roma Irama bojone Rika Rakim. Yati Octavia bojone Pangku Suwito. Tapi di film gandengan ta? Nah, ini semua gitu cokot-cokotan barang wong film iki ngono. Maka jangan membicarakan ranah agama ke film. Ini kan wong harus digawa bahasan apapun agama. Film milih pemimpin sampai gawa nang urusan agama. Akhirnya sing mati lah disolati. Lho iki piye to kudul wong kok cek nemen itu akhir-akhir ini.
Bakas apa ya agama, bakas agama sampai bakasan agama neng Indonesia ini overload Indonesia. Dah sih apa-apa aja gitu. Ibu-ibu kita nggak bisa. Kaum muslimin hari ini nggak bisa, kemudian disendirikan itu nggak bisa. Ini zaman akhir semuanya sedang bersatu. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, bersatu. Hari ini wong Cina ora teko kene, sing teko kipas angine. Wong Korea ora teko sing teko Samsunge, semua sama udah satu. Jam tangannya sampean itu buatan Eropa. Banser kelihatan Banser mesin bordirnya dari Cina, mereknya Butterfly. Ini semua ini sudah begitu. Ibu-ibu kita cantik-cantik sekarang itu bedaknya dari Prancis, parfumnya Prancis. Bedak linggau nggak mau pakai karena beras ditumbuk belonteng kabeh. Kalau mau pergi haji yang datang bawakan pesawat Yahudi, karena yang bisa bikin pesawat Yahudi kamu habisi, ngelangi kamu. Loh ini dunia itu begitu. Saya paling murni karena saya minumnya air kelapa. Nggak bisa. Karena air kelapa ini kamu pacak ini pakai pesonya dari Permobil buatan Jepang. Yang paling murni di dunia sekarang tinggal satu, kalau ada hujan mangapo wis iku paling murni. Kalau udan mangap Loh masjid ini jadi apa? Dicat, yang bikin cat orang Eropa. Ini menjadi terang, yang bikin lampu Thomas Alva Edison. Itu apa? Ini pengajian kelihatan gambar saya karena di print, yang bikin mesin print ini orang Jepang. Kalau nggak ada Jepang ke sini saya bengok-bengok, makanya dia kirim speaker. Loh itu mau apa kita? Ini umat zaman akhir sudah bersatu dalam muara, ibarat sungai Musi ini muaranya campur apa saja di situ. Kamu murnikan airnya hilang, dimurnikan. Loh. Kayak gini mesti disadari hari ini. Ya yang kita pakai ini semuanya bukan buatan kaum muslimin. Baju koko Cina, peci putih itu Cina, kacamata itu Eropa, Pak ya. Itu bukan buatan orang Linggau. Kalau Linggau kacamata kuda. Ini loh makanya mayuridillahu bi khairan yufaqihu fit. Ini kan ini jangan ada ini sesuatu. Kita kemana-mana pakai mobil buatan Jepang. Kerudungnya ibu-ibu itu kayaknya Paris buatan Cina, lebih murah. Kain Linggau mahal, songket. Mau beli enggak bisa, itu jutaan. Nah, kalau kain Cina 10.000 10 meter. Apalagi gratisan kalau ada musim haji, pulang haji dapat gratisan. Enak. Itu handphone saya ada di dalam sini, bukan buatan Indonesia. Ini pisang ini dari Ambon. Pisang curup. Lah iyalah ini dunia, makanya insya Allah. Jadi kalau ulama hati-hati dibilang liberal, nah itu mau apa betul. Jadi maka waspada dengan orang-orang akhir zaman yang kadang memang nggak punya umat, jadi ya suka-suka dia aja mau ngomong apa aja. Umatnya subscribe, jadi nggak punya tanggung jawab, umatnya jempol itu. Santri nggak ada, bapak nggak ada, terus ngomong apa dia? Saya enak-enak dewe. Nur Suki masih miso ya ora masalah, ora duwe umat deh. Umatnya ya like gitu. Saiki kok ora ono unine kemana gitu ya? Istirahat. Nah iya. Ya sudahlah. Pokoknya makanya itu karena ulama itu hati-hati betul mau bikin hukum, hati-hati. Jadi dianggap wah enggak berani, bukannya enggak berani. Kalau urusan ribut jangan sama santri. Santri belum ada orang ribut udah ribut duluan. Ya lah itu loh hijrah, maknanya seperti itu. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya, nanti kita lanjutkan lagi kapan. Ya kalau masih ada waktu semoga ada manfaatnya. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur alaina ar-rahmat. Walakina wa nasina jalal ikram bi ya Allah ya Allah bihaqqi rabbana naskan min dzurriyyati bi watin ghairi jannatin baitikal muharram. Rabbana li yuqimus salata wa ja'al 'abdan min al-istabil maghfirun sabana mashkur. Ij'al auladana dzurriyyatina tilhamdina al khair badal saman qiyamah.
آبائنا وأمهاتنا مشايخنا وجداتنا ومشايخنا يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبرهم وتمرات الجنان اللهم اجعل ما تفرج من القبر محمد رسول الله بعقد مسلمين نرجع إلى ربك راضية مرضية وادخل فيما بعد وادخل جنة يا الله يا الله إله يا كريم تمم بناءنا إله يا كريم تمم بناءنا بجاه المصطفى صل علينا إله يا كريم تمم بناءنا بجاه المصطفى صل علينا إله يا كريم تمم بناءنا بجاه المصطفى صل علينا صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد